Posisi. Selamat datang, kita kembali di Posisi Podcast Literasi dan Inspirasi. Bersama kita ada tamu istimewa ini, sosok muda dan karirnya cukup mentereng, Kang Sastra Winara, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, politisi Partai Gerindra, Wasekjen ya? Wasekjen DPP Partai Gerindra, dan juga dulu orang yang juga sangat dekat dengan Pak Prabowo Subianto, Presiden terpilih kita yang hari ini sudah dilantik. Kang Sastra ini hari ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor. Kisahnya pasti sangat memotivasi kita semua, penuh inspirasi. Hari ini kita ingin bincang-bincang soal perjalanan karirnya. Karena konon katanya dari Lawe Alas. Ya. Lawe Alas itu di mana, Kang? Lawe Alas itu salah satu kampung kecil yang ada di Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara. Ya. Nah, kalau orang sering dengar itu Kutacane. Kutacane. Kutacane adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Kalau kita ke Banda Aceh itu, dari Banda Aceh ke Kutacane itu sekitar 15 jam. 15 jam dengan perjalanan darat. Darat. Makanya kalau saya pulang itu biasanya saya ke Medan dulu. Karena kalau dari Medan ke Kutacane itu sekitar 8 jam perjalanan darat. Di daerah yang mungkin terpencil itu apa kira-kira pengalaman yang berkesan di masa kecil, Kang? Waduh. Yang kita bisa Dulu itu kita kalau mandi itu masih di kali, Pak. Lawe itu sungai. Lawe itu sungai. Sungai Lawe Alas itu sungai Lawe Alas. Itu sungai yang terpanjang yang ada di Kutacane. Jadi lahir di situ, sekolah sampai kelas 5 SD. Pindah ikut orang tua karena orang tua pindah ke Kutacane, tetap di Kutacane tapi pindah kecamatan di Ketambe. Ketambe itu adalah, kalau kita sering dengar itu Gunung Loser. Yeah. Nah, Gunung Loser kan sepanjang dari Sumatera Utara terus sampai ke Aceh. Kebetulan Aceh Tenggara itu di tengah-tengah Gunung Loser. Yeah. Hampir 80% wilayah Aceh Tenggara itu Gunung Loser. Ya. Pindah ke Jakarta, terus kita tahu, saya baca juga pernah jadi ajudan Pak Prabowo selama 10 tahun dari 2009. Nah, itu pindah ke Jakarta bisa diceritakan nggak? Nah, awal-awalnya gitu. Dulu ini saya ini bercita-cita jadi TNI. Nggak kesampaian? Bercita-cita TNI. Saya daftar di Banda Aceh 2 kali. Belum beruntung, pulang ke kampung ngelamun karena sudah 2 kali tes gagal. Kebetulan ada om saya di Jantung, Kopassus, nelpon orang tua, udah kirim aja ke Jakarta, nanti kita coba lagi di Jakarta. Nyampe ke Jakarta, karena orang kampung ya, pertama kali ke Jakarta itu ketinggalan pesawat. Ya, karena kita berpikirnya, wah, telat-telat dikit boleh lah, ketinggalan, harus beli lagi tiket pesawat berikutnya. Jadi kita ke Jakarta. Di Jakarta om itu Kopassus, saya tinggal di asrama Kopassus Cijantung. Tes lagi, gagal lagi sampai umur terakhir. Umur 22 kan terakhir kalau batas pendaftaran. Batas pendaftaran itu umur 22 tahun. Tiap hari, tiap pagi latihan, olahraga, jogging dan lain sebagainya. Pagi, siang, sore, tiap hari. Karena kita di komplek Kopassus tiap hari. Suatu saat 2009 pas kita jalan sore, ada selebaran ajakan bahwa hari Minggu, saya lupa tanggalnya, hari Minggu
di GBK ada kampanye akbar Partai Gerindra. Itu tahun Tahun 2009. 2009. Pilpres ya? Sebelum ya? Pilpres 2009. Karena teman-teman saya tuh ada yang dari Bima, ada yang dari Jambi, di kompleks itu sama. Lagi ikut seleksi TNI Angkatan Darat. Ikut. Wah, kita tidak tahu tuh kegiatan partainya. Ya. Hanya tahu ada waktu itu zamannya Raja masih lagi Pokoknya ingin hit-hitnya, Krisdayanti, banyak lah artis-artis top nasional waktu itu. Ajak teman-teman, kita besok ikut ke GBK. Ngapain? Ini ada selebaran kita, kapan lagi nih? Kan karena semua dari kampung ya, semangat tuh. Bahkan saya izin ke tante waktu itu nggak boleh ikut. Kamu kan mau ikut tes tentara, nggak boleh ikut kampanye. Karena semangatnya luar biasa, pengen ngeliat artis, kabur. Jadi nakal juga ternyata. Kabur dari asrama, kita ke Pasar Rebo naik Transjakarta. Kebetulan teman-teman saya yang lain itu juga sama. Ya. Baru pertama kali ke Jakarta, jadi nggak tahu. Akhirnya naik di Pasar Rebo, ke Kramat Jati, ke Senen, naik Transjakarta itu keliling. Nanya lagi, nanya lagi, ini ke GBK di mana? Nanti naik lagi Pak, pindah bis lagi. Singkat cerita nyampe lah ke GBK Sudirman. Pas turun dari stasiun, karena kita anak muda ya, umur masih 21 tahun, ada bendera Gerindra, saya ikat aja tuh di kepala tuh. Oh iya, jadi biar kelihatan keren lah. Iya, mungkin ada waktu itu ada timnya yang bagian-bagian bendera Gerindra, diikat. Niatnya karena pengen ngelihat artis persis di bawah panggung. Ya. Wah, saya harus deket nih, saya harus harus deket sama panggung biar bisa ngelihat artis. Ya. Teriak-teriak lah di depan. Tiba-tiba pas Pak Prabowo orasi, saya nggak tahu apa ya, mungkin doa orang tua di kampung. Tiba-tiba beliau nunjuk, kamu adiknya Gea bukan? Gea itu adalah ajudannya Pak Prabowo di Timur-Timur dulu. Ya. Beliau juga sekarang masih ada, namanya Asaldin Gea, orang Nias. Itu masih memang kerabat dengan Kang? Enggak juga. Beliau dari Nias, saya dari Aceh. Kan? Beda, mungkin pace-nya mungkin dianggap mirip gitu. Ya. Kamu adiknya Gea bukan? Bukan Pak. Akhirnya saya ditarik tuh, disuruh naik ke panggung. Ditanya, sampai ada puluhan ribu orang lah yang di GBK itu. Ini dari Aceh juga ikut kampanye, karena saya pakai itu kan. Ya. Dari Aceh juga ikut kampanye awal-awal Gerindra 2009 itu. Akhirnya ditarik. Kebetulan yang lagi naik piket itu waktu itu Mas Rudi Susmanto. Kang Rudi yang sekarang. Kang Rudi yang kemarin jadi ketua DPRD. Oh iya. Beliau sudah ikut Pak Prabowo 2 tahun lebih dulu. Beliau ketika Pak Prabowo sudah lagi orasi, saya diamankan tuh oleh Pak Rudi, Mas Rudi itu. Rud, tolong amanin ini anak. Saya takut, Pak. Saya takut waktu kampanye tuh, apakah saya salah sebut, ngomong apa. Teman-teman saya juga takut. Jadi belum ada pesan apa-apa? Belum ada pesan apa, suruh tolong diamankan. Iya. Aduh, ini salah saya apa? Teman-teman saya bilang waktu itu masih ada BlackBerry Messenger ya. Ada, tolong kasih tahu om saya di ini, gitulah kira-kira. Karena takut kan waktu itu masih umur 21 tahun, masih ragu lah. Udah, kata Pak Rudi itu. Saya ingat betul tuh Pak Rudi itu orang yang pertama dulu ngasih saya makan nasi bok tuh. Bro, makan dulu. Oh iya Pak. Kan dulu saya masih kurus om. Yeah. Umur 21 tahun itu masih, kata Pak Rudi itu masih unyu-unyu lah. Jadi dikasih makan, selesai Bapak orasi, sekitar jam 4 sore, udah naik ke mobil, kata Pak Rudi. Saya mau kemana? Udah ikut aja. Karena kita orang kamu kan takut ya. Di mobil tuh bareng Pak Rudi juga? Bareng Pak Rudi. Pas saya naik duluan,
Pak Rudi, ada satu lagi senior. Pak Prabowo kalau Pak Prabowo itu kalau naik SUV itu pasti di depan. Itu yang tadi anak yang dari Aceh mana? Udah dibawa Pak. Oh, masih nyariin. Masih nyariin. Ya. Udah dibawa Pak. Selesai, singkat cerita selesai acara, saya dibawa ke apartemen beliau di Dharma Wangsa. Gitu. Disitulah beliau nanya, kamu kenal saya nggak? Nggak kenal Pak, cuma tahu Pak karena di Kopassus itu nama Bapak. Oh iya, saya dulu pernah komandan di Cijantung katanya. Iya Pak. Singkat cerita, ajudan Pak Prabowo itu ada satu lagi namanya Agus Gombong. Kalau kita panggilnya Agus Gombong, itu beliau di Kopassus. Gus, ini Sastra kamu antar sampai rumah. Jangan sampai ini nanti dia nggak tahu pulang. Udah jam 11 malam lah. Ya. Kita di apartemen, selesai. Gus antar ke rumah. Oh siapa? Omnya adik letting saya katanya. Akhirnya singkat cerita saya diantar, diminta nomor. Besoknya disuruh ke kantor Bidakara. Ya. Disuruh ke kantor Bidakara. Saya tanya ke om saya, Om, ini saya kerjanya apa? Udah, kamu ikut bapak aja. Terus tentara saya, seleksi saya gimana? Oh, nanti di inilah. Karena ternyata memang banyak sekali orang yang pengen ikut Pak Prabowo. Gitu. Waktu itu. Akhirnya. Bahkan sampai sekarang sih. Sampai sekarang. Kalau sekarang alhamdulillah beliau udah jadi presiden. Sampai orang tua saya tuh, udah kamu harus jadi tentara. Nggak usah ikut gituan. Karena saya diyakinkan oleh Om, udah nanti orang tua saya yang ngurusin. Singkat cerita, ikut di Bidakara, dibikinin semua seragam, dibikinin paspor apa segala macam dibikinin. Saya tanya lagi ke sekretaris beliau, Mbak, kebetulan ada namanya Bu Anet lah kalau kita manggilnya Bu Anet. Mbak, kerjaan saya apa? Kamu pokoknya di lantai 9, lantai 10 kenalan dulu. Ya. Sama orang kantor. Kebetulan Pak Prabowo tuh kantor Nusantara Energi itu perusahaan tuh di lantai 9 sama lantai 10. Hampir 1 bulan, 2 bulan. Saya terus tiap pagi kayak orang kantoran, Om. Ya. Cuma untuk kenalan aja. Cuma untuk kenalan aja. Setelah 1 bulan, 2 bulan, hampir 40 hari lah. Saya udah di situ. Pak Prabowo itu dulu kalau dari apartemen ngantornya di situ. Ya. Jadi sama Pak Rudi, Mas Rudi itu setiap hari Senin sampai Jumat itu pasti ngantor di situ. Awal-awal sebelum koalisi Megawati Prabowo waktu itu. Setelah setiap hari saya nyambut, Pak, selamat pagi Pak. Udah besok Sastra udah kenal semua. Siap sudah Pak. Udah besok ikut saya. Saya tanya lagi ke senior, ke Mas Rudi, Bang, kerjaan saya apa? Nanti kamu tahu sendiri kerjaannya. Ya, akhirnya ikut kemana-mana, ikut kampanye, bahkan awal-awal yang rame itu perjanjian di Batu Tulis waktu itu. Yang dengan kampanye sama perjanjian di Batu Tulis ketika Bu Mega jadi calon presiden dan Pak Prabowo jadi wakil presiden. Itu berarti Kang Sastra saya sudah di situ. Mendampingi lah. Sudah mendampingi di situ. Ya. Yang paling kita ingat itu beliau selalu menyampaikan, jangan pernah sakiti hati rakyat. Posisi